Oke, selamat pagi para budak industri jasa videografi se-Nusantara. Hari ini kita akan membahas sekitaran dunia perpilotan drone ya. Di sini saya tidak menjelaskan secara detail dari segi spek kedua drone ini, karena banyak channel-channel konten kreator yang lebih berkompeten untuk membahas ini. Di segmen ini saya hanya ingin membagikan pengalaman saya memakai Mavic Pro ini kurang lebih 1 tahun dan menceritakan pengalaman menggunakan DJI Mini, Mavic Mini generasi 2 ini selama kurang lebih 6 bulan. Dari segi kebutuhan job, maupun itu job corporate ataupun entah itu wedding, family gathering dan lain-lain, kedua drone ini bisa diandalkan. Namun satu dengan sama lainnya memiliki kekurangan dan kelebihan. Pengalaman saya menggunakan Mavic Pro ini untuk job aerial di perkotaan itu sangat megah. Maksud megah di sini adalah dia menghadirkan nuansa ketenangan karena sangat kuat sinyalnya, dan yang terpenting kita bisa ngefly sejauh kurang lebih 1 kilo sampai 3 kilo yang di perkotaan yang ada intervensinya ya. Untuk mobilitas, kedua drone ini sama-sama simple ya, mudah dibawa kemana-mana, dan yang paling terpenting adalah preparation. Status GPS-nya itu cepat banget mencari sinyal, sehingga kita permit to fly itu sangat cepat. Apalagi ketika kita shoot aerial wedding ya, itu momen yang sakral, dan sebagai pilot kita harus mempunyai sensitivitas yang tinggi dan gesit. Kalau tidak gesit ya momen itu akan hilang. Dan ini sangat membantu sekali di perkotaan maupun di pedesaan ya. Namun sepengalaman saya menggunakan ini untuk pekerjaan, yang pertama yaitu kita tidak leluasa menerbangkan ini karena baterai. Yang terpenting harus di planning dulu sebelum menerbangkan si Mavic Pro ini, karena waktu yang disediakan oleh baterai si Mavic Pro ini sangat terbatas, cuma 15 menit. But overall untuk job di perkotaan, saya memberikan poin 100 kepada Mavic Pro, karena ketika aircraft dinyalakan, RC connect ke smartphone kita, itu kurang lebih 30 detik itu sinyal sudah kuat dan siap untuk terbang. Oke, next kita akan ke Mavic DJI Mini 2. Itu preparationnya kalau dibandingkan dengan Mavic Pro jauh lebih simple yang DJI Mini 2. Untuk preparation, maksud preparation di sini ketika kita sudah sampai di lokasi, kita keluarkan aircraft dari tas, kita pasang baterai, itu lebih cepat si DJI Mini 2 daripada Mavic Pro. Namun ketika aircraft ini hidup, RC connect ke remote, itu memerlukan waktu yang cukup lama, sekitar 15 menit untuk si aircraft ini mendapatkan sinyal GPS yang lumayan. Nah, jadi saran saya ketika kalian lagi di job pekerjaan wedding, corporate, family gathering, atau company profile mungkin, itu kalau bisa nyalakan dulu si aircraft ini 15 menit sebelum si klien minta kita untuk mengambil aerial footage, karena lumayan lama. Namun masih dalam konteks perkotaan, bagaimana kita mensiasati agar GPS itu cepat, dalam artian cepat mendapatkan sinyal. Yaitu syarat yang pertama, si pilot ini harus berada di ketinggian sekitar 30-40 meter di atas permukaan tanah. Contohnya mungkin di atas gedung, mungkin di dataran yang tinggi dan tidak tertutup oleh bukit. Pandangan kita tidak tertutup oleh bukit, dan si Mini ini mungkin sama seperti Mavic Pro bisa mendapatkan sinyal yang lebih cepat, mungkin 1 menit, 2 menit. Nah, yang saya suka dari DJI Mini 2 ini ketika saya mendapatkan pekerjaan di luar perkotaan.
jauh dari intervensi. Contohnya family gathering yang sering dilaksanakan di gunung-gunung, mungkin di pantai. Dan saya menyarankan untuk menggunakan DJI Mini 2. Jangan khawatir untuk flyaway, karena di alam bebas itu angin cukup kencang, tapi selama pengalaman saya itu aman. Untuk DJI Mini 2 sendiri ini, flight time-nya jika dibandingkan dengan Mavic Pro ini jauh lebih lama. Dan ini memberikan kita spektrum yang sangat luas, karena kita dapat ekspor dari berbagai angle, dari kiri panning, tilting, ataupun circle. Dan ini lebih gampang untuk manuver ya. Secara garis besar, dua aircraft ini cocok untuk digunakan sebagai pekerjaan, namun dengan catatan DJI Mini kalian terbangkan mungkin event atau job yang di luar dari perkotaan, dan ini bisa sangat diandalkan di dalam perkotaan yang banyak intervensinya. Walaupun DJI Mini 2 ini dari DJI resminya mengklaim ketika rilis tahun 2020 itu menggunakan sinyal off pushing, namun yang terjadi di lapangan itu sama saja ya dengan generasi pertama. Lost signal, weak signal itu mungkin bisa memberikan efek debar-debar ya. Untuk company propel ya, itu saya sarankan menggunakan Mavic Pro, karena tidak tahu ya di daerah kalian apakah sama dengan daerah saya. Rata-rata institusi pemerintahan itu mereka juga mempunyai satu unit, misalkan di kepolisian atau di BUMN, dan ketika kita keluarkan DJI Mini 2 ini mungkin mereka menganggap kita tidak profesional ya, karena mereka melihat dari bentuknya ya, si bapak-bapak institusi ini. Ya, alangkah baiknya kita membawa Mavic Pro biar lebih aman, karena untuk menyamakan persepsi bahwa semakin gede aircraft kita itu semakin dianggap pro. Oke, itu saja mungkin kawan-kawan pilot yang saya alami menggunakan kedua aircraft ini. Sama-sama crunch ya, sama-sama bagus dalam kualitas gambarnya. Namun dari segi ketahanan baterai, DJI Mini 2 lebih unggul daripada Mavic Pro, dan dari sisi kekuatan sinyalnya Mavic Pro lebih diunggulkan. So the decisions is on yours. Dikira-kira lah, kalau budgetnya gedean dikit mungkin pakai Mavic Pro mungkin. Oke, semoga kawan-kawan pilot bisa bereksplorasi dengan aircraftnya masing-masing. Apapun aircraft yang kalian gunakan, yang terpenting itu adalah tangan kita juga, dan otak kita bermain. Apapun aircraftnya. Dan semoga bisa memberikan sedikit insight ke kalian. Ya, ditimbang-timbang lah. Kalau dapat job yang di perkotaan mungkin bisa pakai Mavic Pro, tapi kalau kliennya nawar, ya kita pakai DJI Mini 2 untuk budget yang lebih minimalis, menyesuaikan budget. Oke, sekian dari saya. Stay safe and don't forget to return to home safely.